Sama-sama kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Katakan, betapa dahsyat Engkau Tuhan pencipta. Pencipta segala yang ada. Dulu sekarang selamanya. hanya Engkau Tuhan, tak terselami, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau
Shakara. Ambil alih Roh Kudus, ambil alih. Take over, ini adalah ibadahmu Roh Kudus. Inilah ibadahmu di mana Engkau yang akan berbicara. Kau akan berbicara pribadi lepas pribadi. Kami rasakan Kau sudah ada di tengah-tengah kami. Kami rasakan Kau sudah ada di tengah-tengah kami Roh Kudus. Roh Kudus Engkau yang akan melayani pribadi lepas pribadi. Pakai hamba-Mu Tuhan pada saat ini. Hamba-Nya bergantung kepada kuat kuasa tangan Tuhan. Kami bergantung kepada-Mu Tuhan. Hamba yang tidak ada apa-apanya. Tetapi kami mau kerjakan apa yang Tuhan mau. Oleh sebab itu Roh Kudus, sekali lagi pakai hamba-Mu, taruh hikmat-Mu, taruh perkataan yang sangat sederhana. Sehingga pada saat ini perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu, sehingga tidak mengembara kemana-mana. Tetapi kita mau konsentrasi kepada kebenaran firman Tuhan. Bapa, pengurapan-Mu yang baru sudah Kau turunkan. Buka Tuhan kepikiran kami, buka mata rohani kami, buka telinga kami Tuhan, sehingga kami mendengar apa yang Tuhan mau. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dengan penuh ucapan syukur. Saudara yang mau siap mendengar firman Tuhan, diberkati firman Tuhan, katakan bersama kami. Amin, amin, amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, amin, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Terima kasih untuk worship leader tim musik yang sudah membawa kita dalam hadirat Allah. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Aduh, shalomnya baru 2. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi. Nah, begitu dong. Sudah ada api belum? Nah, belum ya. Nanti terima api, amin, amin. Siapa yang siap terima api, tolong lambaikan tangan. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi nama Tuhan, amin, amin. Katakan kiri kanan, kamu siap ya terima api, kamu siap ya terima api. Nah lo, ya. Puji Tuhan saudara, saya akan langsung buka saja saudara. Tadi pagi itu saya sudah persiapan, tapi Roh Kudus ambil alih ya. Apa yang mau Roh Kudus sampaikan pada pagi hari ini, kita akan buka langsung Markus pasal 10 ayat yang ke-45. Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-45. Ya, demikian firman Tuhan yang terdapat di dalam Markus pasal yang ke-10 ayat 45. Saudara, karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya kepada menjadi tebusan bagi banyak orang. Yang setuju katakan amin. Amin. Sekali lagi saya akan baca saudara ya. Saya kalau saudara baca sama-sama ya, baca sama-sama. 2, 3. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Katakan amin. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dikatakan bahwa Yesus datang ke dalam dunia, dia punya misi bukan untuk dilayani. Ya, tetapi kata firman Tuhan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya, hidupnya menjadi apa? Menjadi tebusan bagi saudara-saudara dan saya. Kalau sebentar lagi kita akan memperingati kematian Tuhan Yesus yang dikatakan Paskah. Betapa mulianya dia saudara. Pada saat dia ada di kayu salib, luar biasa saudara. Ada di kayu salib, dia dalam penderitaan, dalam hinaan. Bahkan saudara yang diejek, dikata-katai segala macam. Kalau engkau memang anak Allah, turun selamatkan saudara. Turun selamatkan nyawamu sendiri, selamatkan dirimu sendiri. Tetapi Yesus tidak berkata apapun ya. Kita apapun, tapi satu-satu doa yang sangat agung sekali yang dipanjatkan oleh Yesus pada waktu itu saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada saat itu Yesus mengatakan apa? Tuhan. Ya, sebelum dia menyerahkan nyawanya ke dalam tangan Tuhan. Yang dikatakan apa pada saat itu yang menjadi doa daripada Yesus itu. Eli, Eli lama sabatani. Dia berseru Eli, Eli lama sabatani.
Saudara, aduh saudara, itu yang sangat menyedihkan hati Yesus. Kenapa saudara? Dia merasakan karena dia sebelum dia ada di kayu salib, kehidupan Yesus dengan Bapaknya itu punya hubungan yang intim. Punya hubungan pribadi yang amat sangat dekat sekali. Pada saat dia berteriak, Eli, Eli lama sabachthani. Dia katakan, Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Itu merupakan satu beban yang sangat amat berat sekali. Karena apa? Karena Bapa di surganya, Bapa yang ada di surga pada waktu itu, Bapa memalingkan muka. Dia tidak bisa melihat anaknya yang tunggal menanggung dosa-dosa saudara-saudara dan saya. Sehingga Bapa di surga tidak dapat melihat, ya, tidak melihat, tidak dapat dia pulihkan ketidak tega. Pada saat itu hati Tuhan, roh daripada Yesus dengan Bapa di surga seakan-akan, ya, bukan seakan-akan, untuk sementara putus hubungan. Itu yang sangat-sangat saudara, sangat-sangat menyedihkan bagi Yesus. Ya, sangat-sangat seakan-akan dia berteriak, Eli, Eli lama sabachthani. Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Itu merupakan satu pergumulan yang berat saat itu. Ya, pergumulan yang sangat berat. Lalu yang kedua, sebelum dia menyerahkan hidupnya, ya, hidupnya, dia berdoa dalam kondisi yang sudah tidak berdaya, tidak apa-apanya. Dia mengatakan doa agung yang dipanjatkan oleh Yesus pada waktu itu. Bapa, ampunilah mereka, apa yang mereka perbuat dia tidak tahu. Dalam kondisi seperti itu masih bisa keluar dari mulutnya Yesus sebagai manusia. Bapa, ampuni mereka, apa yang mereka perbuat dia tidak tahu. Satu pertanyaan pagi hari ini, dapatkah engkau, ya, dapatkah engkau saudara-saudara dan saya, pada saat saudara mungkin pada saat itu dihina, diejek, difitnah, saudara, enggak ada apa-apanya. Dapatkah dari mulutmu, dari hatimu yang tulus mengeluarkan, Bapa ampuni mereka karena mereka tidak tahu. Secara manusia saudara tahu, oh dia fitnah aku kok. Ya kan? Oh dia memfitnah, dia membuli aku, dia menyakitkan aku. Tetapi kata-kata ini, Bapa ampunilah dia, apa yang dia perbuat dia tidak tahu. Ini saudara, ya. Untuk itu saudara, firman Tuhan dikatakan tadi di dalam ini tadi masih, ya, di dalam ayat ini saudara, ya, sebelum saya akan bahas karena saya harus dipercepat jamnya, ya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk melayani, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi saudara dan saya. Dia datang punya misi. Yesus sebagai manusia berada di dalam dunia kurang lebih 3,5 tahun. Sama seperti saudara dan saya. Hanya mulutnya dia tidak bisa, tidak dapat mengeluarkan tipu muslihat, tidak berdosa, tidak ada dosa, bedanya itu. 3,5 tahun tujuan daripada hidup Yesus itu hanya untuk melayani. Dia datang punya visi untuk melayani saudara dan saya. Bahkan di dalam hidup Yesus sebagai manusia saudara, dia menjadi teladan untuk saudara dan saya. Ya, untuk saudara dan saya. Ya, mungkin akan saya kasih tema saya, ya, pada saat ini, yaitu upah melayani untuk saudara itu dalam pekerjaan Tuhan. Ya, upahnya apa? Ya, upahnya apa? Nah, saudara, Yesus ini saudara ada di dalam dunia memberikan contoh teladan untuk saudara yang patut saudara dan saya tiru. Ya, saudara tiru, ya, tiru Yesus seperti Yesus saja yang kuminta, seperti Yesus itu saja yang kuminta.
Engkau mempunyai satu kerinduan hati saudara. Seperti Yesus yang aku mau. Seperti Yesus yang aku mau saudara. Tapi kalau diri saudara tidak mau terlibat di dalam pelayanan Tuhan. Saya katakan bohong. Omong kosong. Ya. Kalau engkau mencintai Yesus, kalau engkau nyanyinya pujian. Seperti Yesus itu yang aku mau. Yesus yang dilakukan. Visi dalam hidupnya untuk melayani, bukan untuk dilayani. Saudara, kenapa saya katakan ya? Saya seringkali katakan saya tidak setiap firman Tuhan saya tidak pernah ada pesan sponsor, ada bla bla bla, tidak. Saya apa maunya Roh Kudus dan katakan dengan keras, katakan bahwa umatku hari-hari ini harus makan dengan makanan keras. Supaya mereka tahan untuk menghadapi tantangan, untuk mereka tahan ya sampai kedatangan Yesus kedua kali saudara. Ya, bukan saatnya, saya katakan bukan saatnya saudara-saudara dan saya main-main dengan Tuhan. Bukan saatnya saudara dan saya itu melayani pekerjaan main-main lagi. Bukan saatnya saudara. Dan bukan saatnya juga saudara itu makanan-makanan yang apa? Bukan makanan-makanan yang bubur dan susu, tidak. Tetapi saudara harus makanan keras dan makanan pedas. Itu yang Tuhan mau. Karena apa? Dengan makanan yang keras, makanan yang pedas, maka manusia roh saudara dibangun. Manusia roh saudara ini sepertinya digebuk atau diingatkan. Maka saudara ada satu penjebolan, itu yang Tuhan mau. Ada kekuatan. Lalu di sini dia katakan tadi Yesus saudara ya. Yesus untuk melayani. Saudara, kalau kita tahu bahwa visi Yesus itu ke dalam dunia untuk melayani. Dan ada persiapan-persiapan yang untuk ada bekal untuk Yesus itu melayani di dalam dunia. Saudara, kalau saya melihat bagaimana background Yesus itu sebagai manusia untuk dia terjun di dalam pelayanan. Setelah Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, maka Yesus yang penuh dengan Roh Kudus. Syaratnya penuh dengan Roh Kudus. Ya. Penuh Roh Kudus, maka Yesus itu dibawa oleh Roh ke padang gurun. Untuk apa? 40 hari, 40 malam saudara. Yesus mengosongkan dirinya, Yesus mematikan keakuannya, Yesus mematikan kedagingannya. Ya, bukan karena dia mogok makan, enggak. Tetapi dia mempersiapkan manusia roh ini untuk dia bergaul dengan Bapa di surga. Untuk dia bergaul, membaca, belajar, mengerti kebenaran firman Tuhan. Ya, mengerti kebenaran firman Tuhan. Dan saudara, itu yang Yesus kerjakan dan kita lakukan. Nah, begitu juga seharusnya saudara-saudara dan saya untuk saudara melayani pekerjaan Tuhan. Cintai firman Tuhan, cintai, bangun kedalaman dengan Tuhan, bangun persekutuan pribadi dengan Tuhan. Mau tidak mau itu adalah syarat utama, fondasi saudara dan saya. Saudara, setelah saya bertobat sungguh-sungguh saudara, saya bertobat, saya mulai masuk saudara. Saya mulai masuk puasa, saya mulai masuk mencintai firman Tuhan. Ya, mencintai firman Tuhan, saya mulai masuk apa saudara, bangun mesbah. Saya mau cari terus nyembah Tuhan sebisa-bisanya, semaksimal mungkin. Saya bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Itu yang menjadi dasar bagi saya. Ya, itu yang menjadi dasar sampai sekarang. Tuhan angkat, Tuhan proses-proses ya dalam kehidupan saya. Tuhan proses-proses dalam kehidupan saudara. Nah, saudara, pada saat saya mengalami proses itu nano-nano macam-macam sekali, saudara. Macam-macam, kadang-kadang tidak ada seorang pun yang membela saya, saudara. Ya, membela saya. Tapi pada saat itu saya tahu Engkaulah pembelaku. Ya, Engkau pembelaku. Nah, hal seperti saya yang alami saudara, saya ngalami kalau saya mau kesaksian ya dalam kehidupan saya. Nah, oleh sebab itu saudara ya, kita melihat contoh daripada Tuhan Yesus. Apakah upah untuk melayani Tuhan itu ada?
pertanyaan. Saudara, kira-kira ada enggak ya orang yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara, upahnya ada enggak? Halo? Enggak tahu. Nanti kalau bilang ada, salah. Kalau bilang enggak ada, tapi butuh upah. Ada enggak? Ada enggak? Jawab deh. Hah? Ada. Jujur nih, ada. Jujur. Ada enggak? Ada. Alkitab mencatat kok. Kalau saudara bilang enggak ada, saudara enggak baca Alkitab. Amin? Amin? Amin, ada. Tapi yang menjadi pondasi kebenaran firman Tuhan harus saya pegang firman. Ya. Saudara mendapatkan upah kok. Kata firman Tuhan ya, kalau engkau setia sampai akhir, mahkota menantikan saudara. Betul? Ya, mahkota kehidupan saudara, dan saya mendapatkan satu mahkota kehidupan. Apalagi saudara melayani pekerjaan Tuhan mati-matian ya, banting tulang malam sampai pagi, pagi sampai malam, sampai saudara sakit-sakit, sampai saudara macam-macam. Betul apa betul? Betul apa betul? Kok mantok-mantok gini loh. Saya ini kebakar loh, kalau saya berdiri di mimbar ini saya kebakar. Benar kebakar, saya menggebu-gebu. Ya. Saya menggebu-gebu. Saya belum makan loh saudara, saudara sudah makan belum? Nah, belum makan aja seperti ini, apalagi kalau sudah makan, wow. Enggak apa-apa saudara. Nah ada saudara, ya ada. Padahal kita sudah saudara, waduh, saya akan kesaksian dulu supaya saudara bisa masuk ya. Dan apakah kita tuh mendapatkan upah yang bagaimana sih dalam kita melayani Tuhan? Saudara, saya ini dikatakan, wah Mami Deb itu puter-puter, ya kan? Puter-puter baru di Roma berapa hari berangkat lagi, ya toh? Berangkat lagi ya, enggak capek. Kalau mikir capek. Ya. Tapi saya ada satu sukacita, ada satu beban kalau saya ini ketemu dengan orang ya, orang yang saya layani, saya mempunyai ada rasa kepuasan, ada rasa sukacita sekali, ya. Ya, seperti orang Pontianak baik-baik banget saudara sama saya. Ya, saya tuh diajakin makan, mau pengen apa. Ya, saudara ya, Cik Mira tuh kan tangki saya tuh kecil, saudara. Cik Erna tahu, kalau sudah makan ya sedikit sudah, gitu loh. Pengennya makan banyak, tambah 5 kilo target saya, tapi enggak bisa. Ya, enggak bisa ngucap syukur. Sing penting maupun gemuk maupun kurus sehat. Amin, amin, sehat. Nah saudara ya, saudara kapan itu saya pulang ya, enggak tahu ya, dari Pontianak juga ya. Naik pesawat tuh delay ya, dari jam 5, jam 5, delay jam 7. Nah jam 7 tambah lagi 1 jam, delay 3 jam. Semua tuh bandara sepi ya, saya sudah cat, saya sudah balesin WA, saya balesin semua lah. Teman saya tuh pada tidur saudara. Saya lihat Bu Supinah tidur, saya lihat Joshua ngorok, ya ta. Saya lihat saya lihat Sukianto ya tidur. Saya enggak ada orang pas sepi ya. Saya wes kalau gini saya ikut tidur aja. Tapi saya foto nih dulu jebret gitu saudara. Saya kirim gitu dah. Saya ngomongnya, saya kasih komen ya, dengan keletih lesuan dia bisa menikmati karunia Tuhan gitu saudara. Saya ya udahlah, saya enggak tidur, cuman saya rebahan gitu tidur. Nah sampai Bu Supinah itu balik. Duduk ya masih tidur gini saudara, tak cepet lagi gitu saudara. Saya diem aja saudara, saya enggak tidur diem. Bu Supina tahu loh saya tidur, dipoto saya. Dipoto tapi enggak apa-apa ya, seperti pengungsian di camp gitu saudara ya. Nah kemarin itu saya berangkat dari Surabaya itu jam berapa ya, jam 3 ya, harusnya pesawat jam 3 ya. Jam 3 saudara, jam 3 apa jam 5, jam 3 ya. Jam 5 ya? Ya jam 5. Jam 5 saudara. Sebelum jam 5 itu saya masih telepon sama seorang anak Tuhan. Saya tentang cerita baru.
Tahu-tahu kursi saya itu goyang. Loh kok goyang? Loh kok goyang? Saya sadar, loh kok goyang? Lalu sebelah sana, bum, gempa. Waduh gempa. Udah ya nanti ya ini ada gempa. Doakan saya gempa. Saya ini loh saudara, saya turun ya. Saya gempa loh kok pusing ya. Pusing. Semua pada sebut ya gempa. Wah, pada bingung itu saudara, gempa. Saya berdoa Tuhan Yesus tolong. Di dalam nama Tuhan Yesus mulut saya ada kuasa Tuhan. Redakan, aku katakan redakan. Gempa ini tidak akan berkepanjangan. Di dalam nama Tuhan Yesus tenang. Tapi ya tetap saudara ya. Saya lihat kiri kanan pada tasnya pada dibawa ya. Saya yang bawa tas saudara. Saya nanti mau ngikut ini mau pergi kemana gitu ya. Tapi ya kan cari aman ya. Pada mereka sudah siap-siap ya saya diam. Saya basar orang kata siap karena saya berdoa. Tapi saya tuh pusing loh saudara gini dulu. Kelihatan sekali ini. Pusing karena apa kayak syok karena dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong gitu saudara ya. Tuhan, mereka ada yang menyebut ya udah gempa terus gitu saudara. Mereka siap-siap, mereka pun bingung mau keluar kemana gitu. Saya juga ngikutin dia ya. Kalau saya keluar sendiri nanti salah jalan ya. Kalau mereka pada ngikutin yang banyak, salahnya banyak. Nah saudara ngalami seperti itu. Tapi saya ada sukacita. Dan lagi saudara waktu kapan ya belum lama ini ya pas musim cuacanya enggak enak saudara. Saya naik pesawat pas saya kondisi perut saya sakit. Ya, saya pengen tidur saya sama ngucap syukur perut saya sakit. Tahu-tahu nih pesawatnya tuh kayak guling. Wah semua teriak, saya aja buka bangun teriak. Waduh Tuhan Yesus selamatkan saya. Belum waktunya ya Tuhan, saya gitu ya. Belum waktunya saya bilang gitu. Tahu-tahu pesawat, nah mau kemana saudara ya. Paling enak tuh lewat darat saudara. Paling enggak enak tuh lewat udara, risikonya tinggi saudara. Ya, enggak bisa parkir, ya toh? Bener enggak mau parkir? Ya bener loh saudara enggak bisa parkir. Ya, itulah saudara suka duka. Tapi saya senang punya pengalaman seperti itu, senang karena saya ada bersama dengan Tuhan. Amin. Nah saudara, enggak sih yuk kita upah supaya nanti enggak kepanjangan karena dijamin ya saya. Kalau enggak bablas, Mami Dep itu senangannya bablas gitu ya saudara ya. Nah saudara, yuk sekarang apakah upah untuk melayani ya? Adakah dalam Alkitab menunjukkan kita apa? Kita mau apa tahu upahnya saudara ya, upahnya. Kita belajar seperti apa yang dikatakan firman. Amin. Nanti jangan saudara melayani Tuhan nuntut upah gitu. Saya enggak ada pesan sponsor ya. Tadi Roh Kudus itu tadi saya masih ada saya ke sini, saya ke sana ya. Saya nulis Tuhan tak buka, saya cari rekomendasi apa sih namanya upah. Yuk kita buka saudara. Yuk kita buka Kolose pasal 3 ayat 22 sampai 20. Kolose pasal 3 ayat 23 24. Ada di multimedia. Wah, saya senang loh tulisannya besar-besar sekali. Maklum 64 faktor U. Oke, Kolose pasal 3 ayat 23. Ya, demikian firman Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hati seperti seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Saudara perhatikan, tapi Yesus itu datang ke dalam dunia untuk melayani sampai finishnya ada di atas kayu salib. Ya, untuk saudara dan saya. Lalu di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat 23 di situ dikatakan apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau saudara sadar bahwa apa yang kau kerjakan, engkau lakukan bukan untuk manusia. Ini untuk raja di atas segala raja. Kalau saudara melakukan untuk Bapak Presiden, Pak Jokowi datang kemana? Ke Pontianak. Ya, saudara ditugaskan ya untuk menyambut Presiden Jokowi. Pasti saudara melakukan dengan segenap hati.
Betul apa betul? Enggak main-main. Dengan segenap hati, wah ini aku mau melakukan pekerjaan yang ditugaskan untuk menjambut presiden penguasa terbesar tunggal atas apa? Indonesia. Betul kan? Ya, saudara akan sungguh-sungguh. Saudara mempersiapkan sungguh-sungguh. Amin. Nah, di sini dikatakan ya, lakukan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan bukan untuk manusia. Kalau saudara tujuan pelayanan saudara bukan untuk manusia, untuk Tuhan. Berarti saudara punya hati benar-benar mengasihi Tuhan. Benar-benar mengasihi Tuhan dan cinta Tuhan. Orang yang cinta Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, dia pasti akan melakukan pekerjaan Tuhan. Amin. Terlibat. Kalau saudara tadi saya katakan aku mau cinta Yesus, aku mau seperti Yesus, saudara tidak terlibat dalam pekerjaan apapun, saya katakan bohong. Ya, bohong. 24. Nah, kamu tahu bahwa dari apa? Dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang yang ditentukan bagimu, ya toh, yang ditentukan bagimu sebagai upah, ya. Kristus adalah Tuhan dan kamu hamba. Jadi Tuhan mengatakan kamu akan menerima upah yang ditentukan, ya. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan apa? Menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Jadi saudara ini ya, ada upahnya yang ditentukan oleh Tuhan. Ditentukan oleh Tuhan ya, oleh Tuhan. Karena apa? Ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hamba. Jadi pengabdianmu itu saudara jelas kepada Yesus. Saudara dan saya ini hambanya. Saudara dan saya ini adalah budaknya. Hamba. Kalau di dalam Alkitab Perjanjian Lama, budak itu tidak punya hak sama sekali. Ya, mau dibunuh pun budak itu akan nurut. Mau dirajam budak pun nurut. Itu namanya budak. Nah, begitu juga Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hamba. Jadi saudara ya, jadi saudara ini sudah ditentukan, dikatakan bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Jadi Tuhan itu sudah memberikan upah. Nah, upahnya apa sih? Ya, supaya saudara ngerti dengan benar gitu loh ya. Jadi pelayanan saudara ya, Tuhan kan berpesan ya beberapa kali, jangan kau main-main. Waktu-waktu ini bukan waktu untuk main-main. Amin. Amin. Nah saudara, apa sih saya catat saudara, sebetulnya ada beberapa 4, tapi nanti saya akan lanjutkan sore ya. Nanti saya akan lanjutkan sore karena jamnya mengejar. Nah saudara, di sini dikatakan ya, dikatakan apapun ya yang kita perbuat betul untuk Tuhan dengan segenap hati ya, dengan segenap hati. Nah, apa sih upah yang kita berikan? 1, upah pelayanan kita dalam melayani pekerjaan Tuhan adalah kesempatan untuk melayani. Jadi upah saudara pada saat saudara itu melayani Tuhan, itu merupakan satu kesempatan, itu sudah upahnya. Tidak mudah orang yang dipakai Tuhan, tidak gampang orang yang bisa dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan. Ada kesempatan untuk melayani Tuhan, tetapi dia nggak bisa untuk melakukan. Contohnya ada orang yang mau melayani Tuhan dalam kondisi sakit, aku mau melayani telat, ya kan? Waktu ada kesempatan kita enggak cepat-cepat tergerak, tidak cepat-cepat mengambil bagian telat. Ada juga saudara orang kaya berkelimpahan dengan dengan hartanya, tetapi enggak ada kesempatan untuk dia melayani pekerjaan Tuhan. Ya. Kalau hari-hari terakhir saudara ada di tempat ini terlibat untuk melayani pekerjaan Tuhan, dengar baik-baik. Saudara masih ada kesempatan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kesempatan ini merupakan satu upah. Saudara, saya akan katakan orang yang melayani pekerjaan Tuhan itu merupakan satu kehormatan.
kehormatan. Saudara untuk melayani raja di atas segala raja. Saudara, itu satu kesempatan. Oleh sebab itu ada pujian ya. Itu pujian beberapa tahun-tahun, berapa ya tahun. Itu waktu itu boleh dikatakan ngetop ya hitnya. Yaitu pada saat suami saya meninggal itu tahun 2019. 2018 itu pujian itu dikumandangkan terus ya. Itu merupakan satu peringatan bagi saya juga. Lagunya demikian. Hidup ini adalah kesempatan. Yuk nyanyi. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Nyanyi dengan keras. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Amin. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Saudara, saya akan ganti kalau nyanyi pujian ini. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Saya enggak mau terkapar di rumah sakit. Ngeri ya. Bila saatnya enggak berdaya kok. Betul apa betul? Iya kan? Saya enggak mau. Saya enggak mau. Ya. Bila saatnya nanti pulang ke rumah Bapa. Nah ini loh. Bila saatnya pulang ke rumah Bapa, kita sudah menjadi berkat. Saya lebih senang apabila saudara-saudara dan saya pulang ke rumah Bapa, buat catatan sejarah bagi kerajaan Allah. Amin, berikan kemuliaan Allah. Ini saudara ngerti. Ya. Saya mau kok bila pulang ya, bila saatnya nanti ya Pak, aku tak berdaya enggak mau, aduh aku terkapar di imbus. Ya, saudara. Ya, bila saatnya pulang ke rumah Bapak, kita akan pulang kok. Ya, kita harus jadi berkat. Kita sudah jadi berkat, artinya apa? Saudara dan saya kalau sudah jadi berkat, menjadi dampak dari sekitar saudara, pelayanan saudara, gereja saudara, bangsa saudara, saudara ini membuat catatan sejarah untuk kerajaan Allah. Amin. Ini loh saudara, catatan sejarah. Saudara, maka saudara dapat upah loh saudara. Ya, dapat upah. Saudara akan memerintah bersama, saudara akan duduk makan semeja dengan Tuhan Yesus. Wah seneng banget saudara. Ya, kalau saat sekarang ini saya diajak makan sama Jokowi, wih seneng banget. Besok kalau pulang ke Solo saya makan sama Jokowi. Iya kan, nah, seneng banget saudara. Kalau sekarang udah foto gitu aja seneng banget ya saudara. Nah, saudara seperti itu. Ini loh saudara, kesempatan yang Tuhan berikan saudara jangan sia-siakan. Kesempatan untuk melayani, ayo saudara, saudara akan dapat upah. Pertama ini pelajari dulu firman Allah. Amin, amin. Ya. Saudara sudah sebagian kalau saudara sudah terlibat, itu kesempatan. Apalagi saudara ada di atas mimbar, itu saudara dan saya itu merupakan satu kehormatan. Amin. Kalau saudara aja merupakan satu kehormatan, Tuhan menghormati saudara, pasti hidup saudara gak akan main-main dong. Ya kan? Saudara gak akan main-main. Ya gak akan main-main. Saudara kan itu pertama adalah kesempatan. Di mana kesempatan saudara? Banyak ada orang yang kesempatannya sudah berlalu mau melayani telat. Sudah telat.
Saudara, jujur loh saudara ya, jujur ya. Pada waktu saudara ya, saudara masih muda, saudara wah melayani Tuhan. Aku besok aja kalau aku sudah dapat pacar aku melayani, ya kan? Dapat pacar. Kenapa enggak dapat pacar? Karena banyak orang anak-anak cewek itu jual mahal, ya kan? Ada cowok yang deketin tolak, ya kan? Bener enggak ya? Ada cowok tolak, tapi di sini enggak kok. Di sini akan berdoa sungguh-sungguh, Tuhan ini jodoh atau tidak. Ya, iya Pak ya. Nah, siapa yang pengen jodoh yuk, yang belum ketemu jodoh saya akan berdoa loh. Angkat tangan, jangan malu loh. Yang sudah punya jodoh enggak boleh 2 kali, ayo. Ayo, ayo, malu kan? Ayo, ayo. Ini tim musik siapa? Ini yang ketawa nih. Iya kan? Nah, ayo saudara. Nah, bener loh. Karena firman Tuhan tidak baik kalau manusia seorang. Nah kalau kesendirian tidak baik loh kata Tuhan. Ya, sunyi sepi. Nyanyinya malam kudus. Sunyi senyap ya kan? Ya Pak ya. Nah, saudara. Nah, ini loh saudara. Kok kejodoh tuh ya? Nah, saudara, enggak tahu kok kejodoh. Mari ambil alih. Ya, ambil alih. Kesempatan saudara pengen ya, nah sudah akhirnya dapat jodoh dari Tuhan. Nah, dapat jodoh pasti honeymoon, bener enggak? Ya Pak ya? Ya, enggak tahu madunya masih atau enggak. Ya, bulannya di sana, madunya di Pontianak, jauh gitu saudara ya. Bulan madu. Nah, dari hasil bulan madu, wih, langsung diberkati. Ya, saudara. Akhirnya apa saudara ya? Enggak ada waktu untuk apa? Untuk melayani Tuhan karena apa? Saudara punya anak. Betul enggak? Sampai saudara enggak bisa tinggal. Enggak bisa tinggal, enggak ada kesempatan. Saudara ada dalam hatinya, wah aku kepengen ngelayani, cuman kepengen doang. Ya, saudara. Udah tua saudara, udah anak-anaknya menikah, aduh tinggal sisa-sisanya, aduh boyoke pegel, ya kan, kakinya aja saudara mau bangun itu, aduh susah sekali, ya kan, saudara, ngerepotin, ya kan, ngerepotin saudara. Ya, saya belajar untuk menjadi dewasa saudara, saya pergi kemana-mana bawa tas 2 koper saya sendiri loh saudara. Kakiku masih kuat loh saudara, bener loh saudara, ya kuat saudara. Nah, seperti ini, enggak ada lagi kesempatan yang ada untuk kaum muda. Prioritaskan hidupmu untuk dipakai Tuhan terlebih dahulu. Kalau sudah enggak ada kesempatan, rugi besar. Saya bersyukur saya dipanggil pada waktu itu umur 17 tahun. Saya menyerahkan hidup saya pada saat di mana gereja saya ada KKR. Saya benar-benar ada panggilan Tuhan. Mengikut Yesus keputusanku. Itu saudara. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar. Saudara, saya maju di altar dengan hati yang hancur. Saya mau menyerahkan hidup saya. Pada umur 17 itu enggak gampang. Ya, seumpama kembang sedang merekah. Ya kan, banyak kumbang yang datang. Ya kan, puisi sedikit enggak apa-apa. Ya, saudara ya. Betul enggak? 17 loh, bener enggak? Saudara, saya nangis. Lalu yang WL nyanyi-nyanyi. Tetap ku ikut walau sendiri. Tetap ku ikut walau sendiri. Kok ketawa? Kenapa? Hah? Lah bener refan yang kedua baitnya gitu. Tetap ku ikut walau sendiri. Tetap ku ikut walau sendiri. Ku tak ingkar. Amin. Suami saya sudah pulang ke surga. Tetapi aku sendiri tetap ku ikut. Ku tak ingkar. Amin. Saya menyerahkan. Kapan lagi saudara? Ya, dulu saya ikut suruh mendoakan orang umur 17 tahun. Kalau cewek umur 17 tahun itu pasti dipestakan. Ya, pestakan.
Lalu si cewek ini tadi ya karena anak Tuhan nyanyinya saya tuh lupa lagu baitnya tuh, dia nyatakan ini, masa mudaku, masa yang terindah, masa Tuhan memanggilku gitu. Lalu bla 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 bla, semua yang ada aku tinggalkan semua. Saya ngomong mosok ya kan ya, mosok ya, semua yang terindah aku tinggalkan, mosok. Ya, saya enggak apa-apa kalau memang itu benar, ya puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Nah saudara, itu kesempatan yang ada. Lalu yang kedua saudara, ya yang kedua ya. Khotbah sampai jam berapa nih? Masih ya? Masih ya, puji Tuhan kalau masih. Nah saudara, jadi kesempatan saudara, upah yang pertama adalah kesempatan untuk saudara melayani, itu merupakan sudah upah. Karena apa? Saudara dan saya ini merupakan satu kehormatan. Amin. Kehormatan saudara bisa melayani pekerjaan Tuhan, bisa terlibat diri saudara melayani pekerjaan Tuhan, itu kehormatan bagi Tuhan. Ya, kalau saudara itu tujuan pelayanan tadi yang sesuai dengan firman Tuhan itu ya, Yesus datang bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani. Ya, kalau mengikut Yesus ya saudara, memang kalau kita melihat ya melihat orang-orang mengecewakan, enggak mengecewakan, sakit enggak sakit, tapi jangan saudara mundur. Ya, maju dan maju saudara. Maju dan maju. Dulu saudara, saya pernah mengalami satu kekecewaan sekali saudara. Dengan pembimbing rohani saya saudara. Dengan pembimbing rohani saya yang membackup atau pembimbing rohani saya itu maksudnya di mana saya bernaung itu. Ya, dia orang pinter. Ya, dia orang pinter, titelnya aja saudara profesor loh saudara. Dia kan orang pinter ya, orang keturunan ningrat lagi saudara. Wah, saya juga terkagum dan saya merasa bangga kalau saya dibimbing, dimentori dengan beliau-beliau ini saudara. Ya, pada suatu hari saudara, pada suatu hari saya punya masalah, saya punya persoalan. Lah kok dia saudara ya, dia yang sangat-sangat menyakitkan hati saya. Saya kecewa sekali saudara, saya ngomong sama Tuhan, nangis, Tuhan kok dia kan orang tahu firman, dia kan mentor saya loh, kenapa Tuhan kok dia yang menyakitkan, kok dia yang membuat ini, kok dia, saya tanya gitu sama Tuhan. Kok dia Tuhan? Saya nggak bisa, saya karena emosi, karena saya melihat aduh figur ini bagi saya tuh memang benar-benar ya, benar-benar, tapi sangat-sangat mengecewakan sekali. Waduh saudara, hatiku hancur mengenang Dikau. Ya, berkeping-keping saudara. Tapi justru Tuhan mengatakan aku dekat kepada orang yang remuk hati. Hati saya diremukkan oleh Tuhan. Saya langsung mencari pembelaan kepada hamba Tuhan yang lebih senior. Saya mau datangi hamba Tuhan dan saya mau mengatakan, saya pikir saudara saya dibela dengan hamba Tuhan ini. Justru enggak, saudara enggak dibela. Kalau Yesus aja difitnah, kalau Yesus aja menderita, kalau Yesus itu dikatakan engkau mengusir setan dengan Beelzebul, kamu enggak mau dikatakan gitu. Saya diam, jawab mau enggak? Jawab mau enggak? Ya mau. Ya udah, saya diam loh saudara. Saya pulang dengan tulang saya ini sayanya sudah lemes saya tulang. Saya enggak bisa apa-apa, saya datang cuma nangis. Tuhan. Untuk mengampuni gampang enggak? Enggak bisa. Loh, itu mentor saya kok. Betul apa betul? Ngalami seperti itu. Saya dididik di proses seperti itu. Ya saudara, saya mulai lakukan, saya terus baca firman. Saya langsung itu memang proses hati saya sedang dihancurkan, sedang diremukkan. Dan waktu itu saya mulai datengin. Saya datengin karena saya sudah beberapa kali saya enggak datang, saya mogok untuk pelayanan. Saya mogok. Dan saya datangi dia. Saya datangi, Bu, saya minta maaf.
Ya, saya minta maaf, saya gini, walaupun saya tidak salah. Itu membepat luka hati saya. Amin, amin. Yuk berikutnya saudara, yang kedua saudara ya. Yang kedua saudara, ya, tadi ya kesempatan. Jadi upah ya dulu kesempatan untuk saudara itu sudah merupakan satu upah. Dan saudara dan saya ini merupakan satu apa? Kehormatan ya, kehormatan. Kita buka di dalam Korintus pasal yang 1 Korintus 9 ayat 17. Ya. Saudara perhatikan. Saudara bisa lihat di sini ya, perhatikan. Oke. Coba saudara, saya akan baca di sini aja. 1 Korintus pasal yang 9. 1 Korintus pasal 9 ayat berapa tadi? 17. 18 saja, ya 17. Demikian firman Tuhan. Kalau seandainya aku melakukan menurut kehendakku, kalau seandainya aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, memberitakan itu adalah tugas menyelenggarakan yang ditanggungkan kepadaku. Ini pengakuan daripada Rasul Paulus. Saudara, saya mendapat ayat ini, saya mikir beberapa kali saudara. Kenapa? Ya, ini pengakuan Rasul Paulus yang sungguh-sungguh hebat. Dia dalam pelayanannya dia tidak memikirkan dirinya sendiri. Bahkan dia saudara ya menghidupi pelayanannya karena dia membuat kemah untuk dijual. Betul? Dia seorang pembuat kemah untuk membiayai pelayanannya. Jadi Rasul Paulus tidak ada proposal. Ya, enggak ada proposal. Menghidupi pelayanannya. Menghidupi pelayanannya sendiri. Nah, oleh sebab itu pengakuan daripada Rasul Paulus, aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Kalau dia melakukan menurut kehendaknya sendiri, dia berhak untuk menerima upah. Kata Rasul Paulus. Halo, ya. Tetapi karena aku melakukan ini dengan saya. Halo, ya. Ya. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas menyelenggarakan yang ditanggungkan kepadaku. Ayat 18 nanti saya akan uraikannya. Kalau demikian, apakah upahku? Ya, ini pertanyaan daripada Rasul Paulus. Kalau aku ini melakukan kehendakku sendiri, ya, kehendak kemauan dari Rasul Paulus sendiri bukan kemauan daripada Tuhan. Ya, dalam ayat ini, ya, dia berhak untuk menerima upah. Ayat yang 18. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, saudara, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah. Nah lu, hebat banget. Aku memberitakan Injil tanpa upah lu, saudara. Saudara, kalau dia menghendaki melakukan dengan kehendakku sendiri, dengan kehendak Rasul Paulus, dia berhak untuk menerima upah. Tetapi pengakuan dari Rasul Paulus ini wah hebat, keren. Ya. Kalau demikian apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Wih, keren banget. Ya, keren banget, saudara. Ya, keren sekali, saudara. Karena apa? Ini upahnya, ini kita bukan, saya berbicara dulu sesuai dengan firman Tuhan. Bukan upah secara jasmani dulu ya. Tapi ini pengakuan daripada kebenaran firman Tuhan. Pengakuan daripada Rasul Paulus. Ya, Rasul Paulus. Lalu mengatakan begini,
bahwa aku tidak mempergunakan hakku ya sebagai pemberita Injil. Ya, tidak sebagai pemberita Injil, aku tidak sebagian mempergunakan haknya dia. Ya, jadi Rasul Paulus, saya akan katakan dia dengan segenap hati, karena latar belakang Rasul Paulus ini ya juga luar biasa saudara. Ya, luar biasa, dia orang pintar, dia tahu firman, tahu hukum-hukum, ya hukum-hukum Taurat dia tahu, dia ngelotok. Dia adalah lulusan dari Gamaliel. Gamaliel itu sekolah yang ternama, terbaik gitu kalau modelnya zaman sekarang ini. Nah, seperti itu. Tetapi Rasul Paulus tidak menerima haknya, tidak boleh memberitakan Injil tanpa upah, tanpa pemberian ya, pemberian apapun juga. Ini enggak gampang, saudara. Ini enggak mudah. Makanya Rasul Paulus punya usaha atau dia membuat kemah untuk membiayai hidupnya, untuk membiayai pekerjaan Tuhan. Saya akan kasih contoh saudara. Saya dengan suami saya ya, dulu memang kita tuh jadi saya bekerja, suami saya bekerja, tapi saya melayani pekerjaan Tuhan tuh full heart, bukan full time, full heart. Orang yang melayani full heart belum tentu orang yang melayani full time tetapi belum tentu full heart. Dia full heart tuh hatinya benar-benar full heart. Full time. Ya, berhak. Dia berhak untuk menerima, berhak. Karena ada juga ditulis ya, orang yang memberitakan Injil berhak untuk dia hidup dari dari pemberitaan itu. Itu ada. Ya, tapi saya akan sisi yang ini supaya saudara ngerti. Nah, Rasul Paulus, begitu juga saya dengan suami saya tetap melayani pekerjaan Tuhan, saya tetap bekerja. Dan saudara tahu suami saya tuh pekerjaannya apa? Membuat mimbar. Enggak tahu, saudara tahu atau enggak, yang dibuat suami saya itu keren. Ya. Keren saudara, ini modelnya model sekarang ya, model sekarang ini. Zamannya modelnya suami saya udah ada lampunya, pokoknya keren lah. Itu satu-satunya yang buat. Yang saya tahu di Indonesia cuma satu suami saya. Dan suami saya pada itu belum pernah ke tempatnya Yonggi-cho, tapi dia sudah beli mimbarnya ke Yonggi-cho, dari Yonggi-cho dari Korea. Utusan dari Yonggi-cho sewa bawa pesawat sendiri. Beli, lihat ya, cuman waktu itu baru ready 2, dibeli 2. Ditunggu sampai selesai, sampai jam 12 malam. Jadi mimbar dari buatan suami saya sudah ke Malaysia, sudah ke Australia, sudah ke ke Malaysia itu udah ada banyak, udah Sabang sampai Merauke. Karena apa? Karena waktu itu Tuhan berbicara pada seorang hamba Tuhan yang mengatakan engkau nanti akan mengisi semua perabot-perabot di rumah bait Allah. Dan itu terjadi, tergenapi. Jadi pada waktu suami saya membuat desain mimbar ini, dia selalu nyembah. Saya diem aja, selalu nyembah. Kadang sampai jam 2 pagi dia nyembah, dia nyanyi, dia nyembah. Dan dia mambil kertas sama pulpen, dia mulai nyeket. Langsung dikasih modelnya. Ada yang model itunya seperti cawan perjamuan itu saudara. Ada modelnya panji-panji Kristus gitu saudara. Ada modelnya lain ya berbentuk hati. Pokoknya itu modelnya daripada Tuhan. Saudara, seperti itu saudara. Nah, seperti itu. Suami saya tetap kerja. Dan Dan suami saya bukan hanya perpuluhan yang dipersembahkan kepada hamba-hamba Tuhan. Ya, bukan hanya 1/10, saudara. Lebih daripada 1/10 yang diberikan. Lebih daripada. Ya, dan itu bukan diambil dari pokoknya, dari ambilnya. Ini ambil. Ya, 20-30%. Supaya hamba-hamba Tuhan di pedalaman, di pedesaan dia mendapat berkat. Saudara, biasanya di pedesaan. Nah, seperti itu. Jadi kita komitmen ya. Waktu itu saya kalau di dalam gereja pedesaan saya terus terang jujur saya enggak terima persembahan. Saya terima, saya kembalikan.
Ya, saya kembalikan. Bukan karena saya gini, enggak. Dan akhirnya suatu saat saya ditegur dengan seorang hamba Tuhan yang benar-benar peka. Sebab ada orang gereja itu kalau diberi itu ditolak itu dia merasa sesuatu ya, aduh kok kamu tuh sombong, kok katamu gini-gini. Tapi saya berdoa, Tuhan terima enggak? Kalau enggak diterima saya enggak, sorry ya. Saya terima, saya kembalikan, saya tabur. Nah, suatu hari saudara, suatu hari saya dalam pelayanan itu saudara ya, dalam pelayanan memang sebelum saya gabung ke FLC, saya sudah pelayanan ke luar pulau, ke mana ke Malaysia, kita ke Singapura, masuk Singapura lewat paketnya dari Malaysia ke Singapura itu saudara lebih dekat ya, lebih dekat dan lebih murah pada waktu itu. Nah saudara, saya sudah pelayanan dari desa-desa, dari gunung-gunung keluar masuk gitu dengan suami sama. Nah suatu hari ada satu pedesaan yaitu di Wonogiri ya. Di Wonogiri, dia kepengen manggil saya sama suami saya, tapi suami saya dengar bisik-bisik. Kalau manggil Pak Pinky sama Bu Pinky itu amplopnya berapa sih? Itu semua orang kalau gereja kecil-kecil takut. Ya, takut amplopnya berapa, biayanya berapa, itu takut. Itu saya alami. Suami saya dengar. Lalu dipanggillah di dalam persekutuan hamba-hamba Tuhan Garda gitu saudara, persekutuan hamba-hamba Tuhan di desa. Suami saya khotbah. Lalu membawa berbagai macam amplop ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dia bilang gitu. Kalau saudara manggil saya ya, saudara jangan pikirkan amplop. Di rumah saya sudah ada amplop yang warna coklat, pinggirnya ya warnanya putih, biru, merah ya. Ada yang polos coklat, ada yang besar, ada yang kecil, sudah ada. Saya orang mandiri, bisa berjalan, bisa datang sendiri, bisa makan sendiri. Bisa makan sendiri. Dan mulai itu berdatanglah. Memang saya enggak. Tapi orang desa, namanya orang desa kalau dia tuh memberi dengan hati tulus, kalau ditolak itu dia tuh enggak rasanya enggak bisa terima. Sedih gitu loh. Suatu hari saudara, saya tuh di desa masih posisi saya naik sepeda motor dengan suami saya. Dikasih persembahan ayam hidup saudara. Bayangin. Ayam hidup, waduh saya bilang gitu, ini Bu saya enggak bisa, enggak apa-apa sudah dikasih keranjang gitu saudara. Kasih keranjang, ya Tuhan, nanti kalau enggak dipotong toh Bu, aduh saya lebih beli ayam goreng ya, ayam goreng widuran gitu loh saudara. Tapi saudara tetap waduh sampai itu kayak orang orang kulaan gitu saudara. Ini ada dikasih kacang, ada kasih tomat, kasih cabai itu sampai saya keberatan saudara. Aduh saya ngomong yang berhenti aja bagikan di jalan-jalan ini. Sampai sedemikian. Saya bagikan di jalan-jalan. Lah ayamnya piye? Ya wis dibawa pulang dulu gitu. Jadi keok belum itu keok gitu saudara. Ya, itu pengalaman saya. Ya. Saya pengalaman seperti itu saudara, saya ngalami seperti itu. Nah dalam hal ini saudara, kenapa ya Tuhan ini ya, Tuhan memberikan satu pengertian yang cukup luar biasa. Nah untuk memberitakan Injil dan akhirnya saudara dalam pelayanan saya itu mulai dari gunung, dari desa saya mulai ada orang mengatakan, Ibu ya, Ibu kurang 2 menit, oke ya sisa 2 menit, yes ya. Ya, oleh sebab itu kalau sisa 2 menit saudara, oleh sebab itu jangan kemana-mana sore season kedua. Amin. Ya. Oke, kok ya ngabari ya kurang 2 menit gitu loh ya, kurang 10 menit. Jadi ambekan gitu loh, aduh ya. Kurang 2 menit berarti saya harus berhenti. Tapi enggak bisa saya berhenti. Mundur sedikit ya. Enggak dijadwal lagi ya enggak apa-apa. Boleh ya bermain ya. Ya. Sampai di mana? Hilang. Oke ya, inilah. Ya. Lalu saudara setelah itu saya akan berhenti. Saya berhenti. Tadi dari mana tadi saya? 1 Korintus pasal berapa tadi ayatnya? Waduh. Oh ya 18. Nah sampai di sini saudara, saya tidak sampai di sini. Tapi saudara ya sekali lagi bukan berarti saudara tidak menerima upah, terima. Tapi ini dasar kebenaran dulu.
Ya, jangan kemana-mana, lanjutkan sesi kedua. Amin, amin, amin. Nah saudara ya, saat ini saya kepingin untuk saudara ini, kalau saudara mengerti kebenaran firman Tuhan, Yesus datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Amin, amin, amin. Dan itu saudara dengan ketulusan hati pasti tak burung di udara dipelihara, apalagi saudara dan saya biji matanya Tuhan. Amin, biji matanya Tuhan. Bahkan firman Allah mengatakan carilah kerajaan Allah dan kebenarannya maka semua akan ditambahkan. Tetapi saudara ini motivasi dalam pelayanan itu benar-benar ya seperti Tuhan itu, seperti saudara itu melayani untuk Tuhan. Amin, amin, amin. Saya harus berhenti ya, saya harus taat, saya berhenti ya. Kalau sudah sekurang 2 menit, yuk kita mau nyembah Tuhan yuk. Saudara, ya saudara mungkin saudara terakhir lihat saya api-api ya. Memang saudara, saya tuh sedang melatih kepekaan ya. Jadi dan itu terjadi dan saya sedang mengasah kepekaan dan saya akan terus praktekkan sampai saya benar-benar, karena saya sudah diberi Tuhan itu, kalau engkau melihat pisau itu sedang diasah ya, dan diasah dan pisau itu tajam. Tapi kalau pisau itu tidak digunakan maka pisau itu akan tumpul. Nah begitu juga saya, Tuhan ngomong aku akan memberikan kepekaan, aku akan memberikan kepekaan. Maka saya sedang diasah dan saya akan gunakan itu dan itu terjadi. Contoh soal saudara ya, tadi malam saya pulang jam 8:30 9 ya, di tempatnya dijemput sama Ko Alyong ya, di rumahnya tuh ada cell group ya, di cell group. Seharusnya saya ngisi karena terlambat ya, karena terlambat. Nah pada saat saya terlambat, saya sudah masuk sebentar ya, saya dengerin Pak Sony itu bawa firman Tuhan luar biasa. Ada Pak Sony ya, puji Tuhan ya. Saya tahu Pak Sony siapa dia ya. Waktu pas pelayanan di sini Tuhan jamah juga dengan api, tapi waktu itu api saya belum berkobar-kobar gitu ya Pak ya. Tapi dia sudah merasakan api. Nah singkat cerita kita nyembah, nyanyi nyembah. Saya lihat gitu ada api. Waktu kemarin itu Tuhan kasihkan ini ada api sama ada apa? Angin. Saya pikir ini nanti akan ada goncang, tapi ada angin. Tuhan kenapa kok ada api sama angin? Lihat ada api. Api itu mulai turun, api turun. Dan saya katakan Tuhan akan memberi 2 hal, api dan angin. Api dan angin akan engkau dilawat dengan api dan dengan angin. Dan itu saya praktekkan dan itu terjadi saudara. Ya terjadi. Ada yang di sini kemarin dilawat dengan apa namanya angin ada ya. Nah itu ya anak-anak remaja ya, ada lagi, terus ada lagi dia kuat dihembus dijatuhkan. Amin. Mari kita berdoa, mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Korala pakaya syakarala pakaya syakarala pakaya shikarala pakaya korala pakata syakarala pakaya shikarala patakaya shikara. Cukup saudara punya satu kerinduan, saudara tidak perlu maju ke depan kok. Saudara tidak perlu maju ke depan. Bukan saya yang menjamah, tapi Roh Kudus yang menjamah. Tapi saudara punya motivasi, Tuhan aku mengasihi Tuhan. Aku mau pakai untuk menjadi pelayan-pelayan-Mu. Aku mau seperti Engkau Tuhan. Kalau Engkau datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Aku ada di tempat ini, Engkau punya tujuan dalam hidupku. Ora bakata syakarala pakai satu pujian. Korala pakaya syakarala pata, siapkan hatimu, siapkan hatimu, siapkan hatimu. Haleluya, haleluya. Yes. Tuhan pujian bagimu, Tuhan namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Yesus. Namamu besar dan layak dipuji. nyanyian pujian bagimu, Mari saudara bangkit berdiri di hadapan Tuhan. pujian bagimu.
angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Yang satu dipegang kepala saudara. Kepegang saudara di kepala. Satu di dada. Satu di dada. Saya sudah melihat api. Api dan angin. Api dan angin. Api dan angin. Rahata syakaralaba kiralaba. Rebekoto shikaralaba karalaba laba 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 kaya syakar. Kinaralaba kiralaba kata syakaralaba karalaba kara. Koralaba kata syakaralaba kara. Koralaba karalaba kata syakaralaba kaya. Koralaba karalaba karalaba kaya saudara pegang. Saudara pegang kepalamu. Rahata syakaralaba karalaba karalaba. Ya, saya melihat api ya, mulai api turun. Ya, saya melihat api mulai turun. Yes. Ada angin. Tuhan akan kerja api dan angin. Api adalah kuasa Tuhan. Api lambang Roh Kudus. Angin pun lambang pada Roh Kudus, satu kehidupan. Ada satu kehidupan baru. Ada satu kehidupan baru. Rahata serebekoto syaralaba. Rebekoto syakaralaba karalaba. Rebekoto syikaralaba tekan. Rebekoto syikaralaba kara. Bapa di dalam surga, di tangan hambamu ada api. Di tangan hambamu ada kuasa. Di mulut hambamu ada api. Di mulut hambamu ada kuasa. Tuhan pada saat ini nyatakan hamba berdiri atas kebenaran firman Tuhan. Hitungan 3 kali. 1, 2, 3. Nikmati bahwa Allah itu real, Allah itu nyata. Engkau tidak dapat melihat Roh Kudus, tapi engkau merasakan bahwa Roh Kudus ada menjamah engkau. Roh Kudus itu lambangnya api. Saudara bisa merasakan api dan saudara bisa merasakan angin. Angin, ada kesegaran dalam hidupmu, ada kesegaran dalam hidupmu. Terima itu, bangkitkan rohmu, jaga apimu, bangkitkan rohmu, jaga apimu. Raha pakaya syakara. Roh Kudus, hambamu boleh berhenti berbicara, tetapi Roh Kudus tidak akan pernah berhenti. Engkau terus akan membakar setiap kami, engkau menghembusi setiap kami. Ada satu kehidupan, ada satu perbedaan, ada satu dampak dalam kehidupan anakmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, ajaib, kau luar biasa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih atas hadirat-Mu. Saudara mengucap syukur dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
Dalam nama Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Yang sudah diberkati Tuhan katakan bersama kami. Amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. 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 Amin. Amin. Silakan duduk. Saya nggak akan bersaksi, cuman saya pengen tahu siapa yang saudara menerima api, merasa panas. Angkat tanganmu. Yang lain ya, yang lain ya. Yang terima angin, seperti ada angin, ya, ada angin. Nah saudara, kalau saudara terima api, saudara percaya ya, lawatan Tuhan terjadi dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini, amin. Yang diberkati boleh beri kemuliaan bagi Tuhan sekali lagi. Haleluya, haleluya. Terima kasih kepada Mami Deb yang sudah memberitakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita satukan hati, kita akan berdoa untuk persembahan yang akan kita berikan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur Bapa atas lawatan-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh merasakan kasih Tuhan yang tiada hentinya atas setiap kami. Terima kasih ya Bapa, Engkau berkati hamba-Mu, Mami Deborah Tuhan, yang sudah membagikan firman Tuhan pada pagi hari ini ya Bapa. Biarkan apa yang sudah disampaikan Tuhan dapat menjadi rema bagi setiap kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, tiba saatnya bagi setiap kami akan memberikan persembahan. Apapun yang sudah kami berikan Tuhan, itu hanya untuk kemuliaan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi dengan penuh sukacita. Yang siap memberi dengan penuh sukacita sama-sama katakan amin. Haleluya. Selamat datang di AFLC Batam. Kami menyambut Anda beribadah bersama dengan sukacita. Berikut adalah warta sepekan. Family Cell Utara dan Selatan akan dimulai pada 8 Februari 2024 mendatang. Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Pak Wardana untuk FC Utara di 08 536 4368 814 dan Pak Edi Sirait untuk FC Selatan di 08 78 945 14601. Mari kita ikuti ibadah Morning Blessing yang diadakan setiap hari Senin sampai Sabtu, pukul 5 pagi waktu Indonesia. Selamat datang di AFLC Batam. Kami menyambut Anda beribadah bersama dengan sukacita. Berikut adalah warta sepekan. Family Cell Utara dan Selatan akan dimulai pada 8 Februari 2024 mendatang. Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Pak Haleluya, puji nama Tuhan. Itu tadi adalah warta kita dalam sepekan. Baiklah Bapak Ibu Saudara, saya akan ingatkan kembali pada hari Jumat kita akan mengadakan ibadah Jumat Agung, yaitu pukul 8 pagi di Gereja Pusat Adi Sucipto. Untuk pengumuman tambahannya, yang pertama di hari Kamis tanggal 18 April itu bulan depan,
akan diadakan ibadah wanita. Dicatat ya Bapak Ibu, tanggal, untuk ibu-ibu khusus maksudnya. Tanggal 18 April ibadah wanita pukul 18.00 yang akan dilayani oleh hambanya Mami Deb. Kemudian di tanggal 20 Aprilnya itu akan ada lomba khusus wanita, yaitu lomba make up dan menghias tumpeng pada pukul 15.00. Dress code-nya itu adalah batik. Untuk menghias tumpengnya, panitia acara akan memberikan budget senilai Rp100.000. Itu per kelompok. Jadi info lebih lanjutnya untuk persyaratan lomba akan diinfokan di grup Komsel masing-masing. Bagi yang belum bergabung dalam Komsel, silahkan hubungi sekretaris kita, itu Saudari Miki. Nanti kalau kurang tahu Miki yang mana, silahkan berdiri, Bapak Ibu bisa lihat di belakang, itu adalah Miki. Jadi yang belum bergabung di grup Komsel nanti bisa hubungin Miki. Kemudian di tanggal pendaftaran paling telat itu adalah tanggal 14 April 2024. Untuk hari Minggunya pada 21 April 2024 diharapkan bagi kaum wanita, terutama ibu-ibu dan remaja-remaja putri, untuk ibadah sore wajib menggunakan kebaya. Untuk kaum prianya diharapkan menggunakan batik. Tidak ada kebaya sih coba ya. Oke, kemudian pada hari yang sama itu hari Minggu 21 April di ibadah sore akan dilakukan pembagian hadiah untuk lomba make up dan juga menghias tumpeng. Jadi tenang, tidak sia-sia usaha jerih payahnya. Ada hadiahnya, jangan lupa semangat gitu. Semangatnya lemah banget. Oke, sekian pengumuman dari saya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara pagi hari ini yang sudah bersedia datang. Sama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih hambanya Mami Deb yang sudah membagikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri, kita sama-sama mengakhiri ibadah kita. Yang percaya dan sudah dipulihkan oleh Tuhan pagi hari ini. Sama-sama katakan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Dan apa saja yang diperbuatnya, Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Mari saudara, angkat kedua tanganmu, hadapkan wajahmu di hadapan Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk pagi yang indah ini. Ibadah yang luar biasa, bagian kami sudah kami kerjakan, bagian Tuhan. Engkau yang akan melakukan mujizat yang spektakuler bagi setiap anak-anakmu di tempat ini. Sehingga gereja di tempat ini akan tampil beda, membawa lawatan bagi Pontianak. Oleh sebab itu Tuhan, sebentar kami akan pulang meninggalkan tempat ini. Kami mau berkat-berkat Tuhan itu tercurah dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah kehidupan kerohanianmu, diberkati ketumbuhan imanmu, diberkati seluruh keluargamu. Tidak ada satu kesakitan apapun, perlindungan Tuhan lebih daripada cukup. Apa yang engkau kerjakan Tuhan buat berhasil, tidak akan ada penundaan apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan katakan amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara, duduk sebentar, saya akan nambahi pengumuman sebentar ya.
Saudara, itu kita akan